Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kembali lagi dengan mata pelajaran prakarya. Kali ini kita akan masuk ke materi baru, materi bab 4 tentang pengolahan bahan pangan setengah jadi. Sebelum masuk pada materi pengolahannya, kita akan mempelajari apa itu bahan olahan setengah jadi dan apa saja contoh dari olahan setengah jadi dari produk serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Materi yang pertama yaitu pengertian bahan pangan setengah jadi. Bahan pangan setengah jadi adalah suatu bahan yang sudah mengalami proses pengolahan tetapi masih membutuhkan proses pengolahan selanjutnya untuk dapat dikonsumsi. Nah, biasanya bahan pangan setengah jadi ini sudah mengalami beberapa proses pengolahan, termasuk juga proses pengawetan, di mana proses inilah yang menjadikan bahan pangan setengah jadi menjadi kebutuhan primer bagi sebagian masyarakat, terutama di Indonesia. Apa aja sih keuntungan bahan pangan setengah jadi? Keuntungan bahan pangan setengah jadi. Keuntungan yang pertama adalah bahan pangan setengah jadi ini mempunyai masa penyimpanan yang cukup panjang karena bahan pangan setengah jadi sudah melalui proses pengawetan. Contoh pengawetannya seperti pengeringan dan pembekuan. Keuntungan yang kedua yaitu bahan pangan setengah jadi menjadi bahan pangan yang lebih fleksibel di dunia industri, di mana bahan pangan setengah jadi ini dapat dengan mudah diolah dengan berbagai teknik dan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pengolahannya. Kemudian keuntungan yang ketiga, menghemat biaya dan ruang penyimpanan. Bentuk olahan setengah jadi ada dua, yaitu olahan setengah jadi berbentuk pipih dan olahan setengah jadi yang berbentuk butiran. Olahan setengah jadi yang berbentuk pipih tebal atau tipis biasanya berbentuk keripik atau kerupuk. Sedangkan olahan setengah jadi yang berbentuk butiran, baik halus atau kasar, biasanya berbentuk tepung atau jagung pipil. Ya, sekarang kita akan masuk ke materi jenis olahan setengah jadi. Yang pertama dari bahan serealia. Nah, seperti terlihat pada gambar yang pertama itu butiran halus ya, berbentuk butiran halus berupa tepung. Sedangkan gambar yang kedua itu adalah rengginang, di mana rengginang merupakan salah satu bentuk olahan setengah jadi yang berbentuk pipih. Apa aja sih olahan setengah jadi contohnya yang dari serealia? Ya, pertama ada beras. Contoh olahan setengah jadi yang dari beras contohnya kerupuk gendar, rengginang, tepung beras. Yang dari gandum, pasta, tepung terigu atau mie. Sedangkan yang dari jagung ada tepung maizena, jagung pipil. Yang dari ketan ada tepung ketan. Ya, jenis olahan setengah jadi yang kedua yaitu dari bahan umbi ya. Umbi yang kita kenal berupa singkong, ubi jalar, kentang, wortel, dan lain-lain. Di sini ada contoh beberapa olahan setengah jadi dari singkong, ubi jalar, sama kentang. Olahan setengah jadi dari singkong contohnya tepung tapioka atau biasanya dibuat papeda itu ya, tepung tapioka. Lalu ada tiwul juga dari singkong. Kemudian ubi jalar bisa tepung ubi jalar atau gaplek. Seperti gaplek itu gambarnya ada di nomor 1 yang warna putih sedang mengalami proses pengeringan. Sedangkan untuk olahan umbi berikutnya ada kentang frozen seperti gambar yang kedua. Kentang frozen ini hanya melalui proses pemotongan lalu dibekukan untuk diawetkan. Yang berikutnya jenis olahan setengah jadi yang berasal dari bahan kacang-kacangan. Seperti pada gambar terlihat olahan setengah jadi yang berasal dari kacang kedelai ya, yaitu tempe. Kacang kedelai juga bisa diolah menjadi keripik tempe atau tahu.
Selanjutnya kacang hijau. Kacang hijau bisa diolah menjadi tepung hongkwe, di mana tepung hongkwe ini menjadi bahan dasar pembuatan jajanan tradisional yang ada di Indonesia seperti cendol maupun kue lapis. Materi berikutnya yaitu tentang teknik pengawetan atau teknik pengolahan bahan setengah jadi. Ada 4. Ada pembekuan, pengeringan, penggilingan, sama pengukusan. Pembekuan contohnya kentang frozen, singkong frozen, dan lain-lain. Sedangkan teknik pengeringan contohnya gaplek, keripik, rengginang itu juga dikeringkan ya. Baik pengeringan melalui sinar matahari ataupun dengan alat seperti oven. Selanjutnya ada teknik penggilingan. Biasanya teknik penggilingan ini menghasilkan produk olahan berupa tepung ya. Selanjutnya yang terakhir adalah teknik pengukusan. Sekian materi untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang teknik pengolahan dan proses pengolahan bahan setengah jadi, pengemasan dan penyajian juga. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk belajar. Sekian dari Bu Cindy, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.